Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Damayanti Indah Komalasari dengan NIM 211320052 dari kelas IATB semester 3, mata kuliah I'jaz Al-Quran, akan sedikit membahas mengenai ayat yang mengisyaratkan perintah syariah, yang membahas tentang iddahnya seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada para wanita yang ditinggal mati suaminya. Mereka harus menjalani iddahnya selama 4 bulan 10 hari, walaupun ia belum disetubuhi suaminya yang wafat sesaat setelah akad nikah. Tiada yang dikecualikan dari masa iddah tersebut kecuali wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Maka iddah yang harus dijalaninya bukan 4 bulan 10 hari seperti kepada para janda, tetapi sampai melahirkan bayinya. Kemudian menurut tafsir Tahlili, iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Selama masa iddah, ia tidak boleh berhias, mempersiapkan diri menerima pinangan, atau memberi janji untuk menerima pinangan. Demikian juga, ia tidak boleh keluar rumah kecuali karena hal-hal yang dibolehkan oleh agama. Karena selain masa itu untuk mengetahui kebersihan rahimnya, hamil atau tidak hamil, juga digunakan sebagai masa berkabung. Manakala ia tidak hamil, maka ia wajib berkabung menghormati tali hubungan suami istri, baik terhadap mendiang suami maupun terhadap keluarga suaminya. Ia harus berkabung selama ia dalam iddah. Setelah habis masa 4 bulan 10 hari tersebut, dibolehkan membuat segala sesuatu tentang dirinya menurut cara yang wajar. Umpamanya, menerima pinangan, keluar rumah, dan perbuatan lain yang tidak bertentangan dengan agama. Kemudian hadis yang terkait, yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidak diperkenankan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau kepada Allah dan Rasulnya untuk berkabung atas kematian seseorang melebihi 3 hari kecuali atas kematian suaminya, karena ia berkabung untuk suaminya selama 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian berdasarkan ilmu yang saya dapat di kajian sewaktu Pak Ustadz membahas mengenai iddah, saya mencatat bahwasannya pengertian iddah secara bahasa yaitu adada, yang berarti bilangan. Nah, yang dimaksud di sini yaitu menghitung hari bersihnya atau masa lamanya menunggu bagi perempuan yang tidak boleh menikah setelah ditinggal suaminya, baik wafat ataupun dicerai. Kemudian hikmah adanya iddah yaitu, yang pertama, untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan. Yang kedua, memberi kesempatan untuk kembali rujuk. Yang ketiga, untuk menjunjung tinggi pernikahan. Yang keempat, untuk terwujudnya ikatan akad yang dapat dipertanggungjawabkan. Iddah hanya ada pada wanita yang pernah menikah dan ditinggal mati atau dicerai suami. Maka syarat-syarat adanya iddah yaitu yang pertama adanya pernikahan, yang kedua adanya perceraian atau kematian.
Nah, macam-macam iddah. Yang pertama, iddah istri yang masih haid, yaitu 3 kali haid atau 3 kali suci. Seperti pada Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Kemudian iddahnya istri yang sudah tidak haid atau sudah menefos, yaitu 3 bulan dihitung pada bulan Komariah, seperti pada Quran surat At-Tolak ayat 4. Kemudian iddahnya istri yang ditinggal wafat suami, yaitu 4 bulan 10 hari, seperti yang dibahas pada ayat ini, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Kemudian iddahnya istri yang hamil, yaitu sampai melahirkan, seperti pada Quran surat At-Tolak ayat 4. Kemudian iddahnya istri yang dicerai tapi belum disetubuhi, itu tidak ada iddah, seperti pada Quran surat Al-Ahzab ayat 49. Kemudian istri yang ditinggal wafat suami dan belum pernah digauli, yaitu iddahnya tetap 4 bulan 10 hari. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi perempuan yang sedang dalam masa iddah. Yang pertama, menyembunyikan kehamilannya. Yang kedua, menikah. Yang ketiga, menerima khitbah. Yang keempat, mengadakan kesepakatan dengan laki-laki untuk menikah setelah selesai masa iddahnya. Nah, bagi laki-lakinya itu dihukumi dosa besar. Kemudian yang kelima, menciderai kehormatan suami dan keluarga suami. Lanjut, ada perbedaan pendapat mengenai iddahnya perempuan yang sedang hamil dan ditinggal mati suami. Ada yang berpendapat mengambil iddah yang paling sedikit karena untuk meringankan si perempuan demi kemaslahatannya. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan yang dianut oleh hukum di Indonesia ini, yaitu iddahnya seorang perempuan yang sedang hamil dan ditinggal mati suaminya, yaitu tetap sampai melahirkan, sesuai dengan yang ada pada Al-Quran. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.